warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita mengundang Pak Ismanto. Pak Ismanto ini selaku KBO Satlantas Polres Binjai. Kita akan menanyakan dengan Pak Ismanto terkait lalin menjelang Nataru Kota Binjai. Ya Pak ya? Ya, oke. Silakan. Mari kita sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Pak Ismanto untuk sigap tanggap pencegahan akan datangnya menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Awas, kita monitor. Oke, Bang Ismanto. Siap. Selamat datang. Terima kasih. Pak Ismanto. Ya. Ini Pak Ismanto ini dulunya di Kanit Pamopit Polres Pamopit Binjai. ya, Pamopit. Sekarang Ya. jadi KBO Satlantas Polres Binjai. Ya Pak Ismanto, jadi kita juga akan mengabarkan kepada masyarakat luas tentang apa langkah-langkah Polres Binjai menjelang Natal, penyambutan Natal dan Tahun Baru ini terkait lalu lintas yang Kota Binjai saat ini cukup padat. Luar biasanya padatnya Binjai ini, udah kendaraan lalu lalang sangat-sangat harus kita pikirkan juga untuk pengguna jalan dan antisipasi lalin yang bakal mudik dan tahun barunya nanti. Silakan Pak Ismanto. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas diberinya kesempatan kami atas undangan Bapak sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat rencana untuk pengamanan dalam rangka pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Jadi di sini perlu saya jelaskan untuk Polres Binjai dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, kita telah mempersiapkan personil dalam rangka pengamanan serta menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas wilayah hukum Polres Binjai. Jadi langkah-langkah yang telah kita laksanakan saat sekarang ini untuk Polres Binjai tahun ini kita membentuk 6 pos PAM. 6 pos PAM. Ya, pos pengamanan dalam rangka pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Ditambah 1 pos pelayanan. Nah, jadi ada 1 pos pelayanan itu terbuka 24 jam untuk masyarakat apabila membutuhkan pelayanan dari kepolisian. Ditambah dengan 1 pos pantau tim urai. Nah, jadi pos pantau tim urai itu fungsinya apabila terjadi kemacetan yang memang sudah kredit, dari personil pos pantau tim urai itu kita untuk kerahkan ke titik-titik yang mengalami kemacetan. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kami dari Satlantas Polres Binjai juga telah membuat rencana rekayasa jalur lalu lintas. Seperti kita ketahui dari tahun-tahun yang telah lalu bahwa puncak kepadatan lalu lintas di wilayah hukum Polres Binjai itu terjadi waktu malam pergantian tahun. Malam pergantian tahun. Ya, Ya, Pak. biasanya meledaknya memang di situ. Ya, betul Pak. Betul. Dan titiknya itu terutama di seputaran Lapangan Merdeka. Di seputaran Lapangan Merdeka. Jadi untuk antisipasi hal yang tidak kita inginkan, umpamanya terjadi kemacetan sehingga masyarakat terhambat untuk melaksanakan aktivitas untuk beribadah umpamanya kan. Nah, di situ kita telah membuat rencana untuk rekayasa arus lalu lintas, pengalian arus lalu lintas. Iya. Jadi selain pengalian arus lalu lintas, juga kita telah menyiapkan kantong-kantong parkir untuk masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru di Lapangan Merdeka. Artinya di Lapangan Merdeka itu nanti peralihan jalannya itu kemana nih Pak? Yang dari Bahoro ataupun dari... Jadi ini yang perlu kita jelaskan juga, dan ini kita mohon untuk sama-sama kita sosialisasikan kepada masyarakat. Memang selama ini setelah kita lakukan sosialisasi untuk nanti masyarakat tidak bingung. Ya Pak ya. Jadi saat ini sudah kita tempah untuk rambu-rambu lalu lintas yang menuju ke arah pengalian. Nah, seperti untuk contohnya yang di jalan, kita lihat dulu Pak ya.
Nah, ini kita lihat untuk pertanian ya. Di simpang pertanian itu nanti apabila terjadi kemacetan arus lalu lintas yang menuju ke lapangan Merdeka, kita alihkan. Kita alihkan dari arah Selesai masuk ke dalam ke Jalan Ismail. Jalan Ismail. Ya. Itu tembusnya nanti ke Bisa nanti ke Jalan Perintis Kemerdekaan. oh. Nah, jadi kita upayakan nanti kalau ini rekayasa lalu lintas kita laksanakan apabila memang sudah membutuhkan untuk dilakukan rekayasa, Pak ya. Oh iya, iya. Jadi apabila arus lalu lintas masih normal, kita tetap Normal seperti biasa. normal seperti biasa. Itu yang dari Selesai, dari selesai bahwa kita arah mau ke mau Binjai, ke Pak ya. Binjai, itu seandainya nanti terjadi kepadatan yang memang sudah krodit untuk di seputaran lapangan Merdeka, itu kita alihkan masuk ke Jalan Ismail. Ya. Artinya kalau yang dari ini kan dari jalan lintas nih Pak, kita jalan lintas umumnya kan itu di Tugu itu pasti malam tahun baru ini meledak juga. Ya, gitu, Pak. di Tugu juga telah kita buatkan untuk rekayasa lalu lintas. Apabila terjadi kemacetan di Tugu, arus lalu lintas yang dari Medan menuju ke Binjai, nah, kita ke Binjai kita alihkan dia melalui simpang Jalan Wahidin. Oh, Dr. Wahidin. Iya. Dr. Wahidin. Ini pengalian ke situ itu untuk masyarakat yang mau mengarah ke Stabat. Khusus Seandainya Stabat masyarakat dari Medan menuju ke Stabat, ya. itu kalau mereka masih istilahnya sudah lewat dari jalan tol, simpang Jalan Megawati, itu dari Jalan Wahidin kita alihkan. Oh, langsung dialihkan terus langsung ke apa ya? Dari Jalan Wahidin. Jadi tidak melintasi Tugu. Begitu sebaliknya yang dari Stabat mau ke Medan gitu. Nah, yang dari Stabat mau ke Medan sama juga kita alihkan ke situ, Pak. Ini apabila terjadi kemacetan. Iya, terjadi. Yang intinya gini, Pak. Untuk masyarakat Kota Binjai, mohon agar membaca atau melihat rambu-rambu yang telah kita berikan. Ya, karena nanti untuk pelaksananya itu sudah kita tempa untuk rambu-rambu penunjuk arah, udah kita persiapkan. Nah, jadi untuk masyarakat yang memang dia bukan penduduk Binjai, umpamanya dia tidak tahu arahnya, silakan ditanyakan dengan petugas atau melalui Google Map bisa. Karena untuk lokasi pengalian arus bersama dengan Dinas Perhubungan telah kita laksanakan survei. Untuk jalur-jalur alternatif udah kita laksanakan survei dan memang layak untuk dilalui. Artinya jalan yang kita alihkan untuk jalan alternatif itu memang bisa dilalui kendaraan. Memang jalan dokter. Itu sudah kita lakukan survei bersama Dinas Perhubungan. Jadi terkait persiapan ini kan sudah ini lalin yang ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Pak ya. Nah, berapa personil yang diturunkan Pak ketika untuk mengantisipasi lalin ini Pak? Jadi untuk pelaksanaan operasi lilin ini kode sandinya untuk operasi pengamanan tahun baru ini operasi Lilin Toba tahun 2024 itu sesuai dengan petunjuk dari Polda kita sekitar 170 personil. Namun dari itu juga kita siapkan personil cadangan. Oh, tetap ada cadangan. Tetap ada cadangan, kita standby-kan di Maku. Nah, jadi intinya untuk pelaksanaan pengamanan di jalan itu 170 personil itu udah kita dari pukul 18 sudah kita sebar, Pak. Pukul 18, Pak. Ya, karena ini kita kembali ke tahun yang sebelumnya. Itu pukul 20 kepadatan arus lalin di Kota Binjai sudah mulai padat. Sudah mulai merayap ya, Pak. Merayap. Jadi untuk antisipasi hal itu jam 18, pukul 18 personil sudah kita siapkan di lapangan. Lengkap dengan peralatan dan perlengkapan untuk rambu-rambu pengalian arus. Oh, langsung Pak ya. Jadi Pak, ya. Untuk komunikasi kita menggunakan HT. Seandainya terjadi di titik mana yang terjadi kepadatan, kemacetan lalu lintas, itu kita berlakukan. Oh, gitu. Nah, dari 6 titik nih Pak, di titik ini di mana-mana aja nih Pak?
yang Kalau terjadi, kita boleh tahu nanti kita sampaikan kepada pemirsa, Pak. maksudnya untuk pengalihan arus atau Tidak, Pak. Pospam. Pospam? Pospam. Oh, pospam. Untuk Pospam 1 di Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka. Ya. Pospam 1 di Lapangan Merdeka itu saat sekarang ini sedang dalam tahap pembangunan, pembuatan. Untuk seluruh pospam kita upayakan paling lambat tanggal 20 sudah selesai. Tanggal 20 ini, Pak. Ya. Deadline ini dong, Pak. Ini sudah tanggal 18, deadline berarti. Iya. Jadi memang saya tadi sudah cek untuk pembangunan pospam rata-rata sudah berjalan hampir 75%. Oh, dikit lagi. Mudah-mudahan insya Allah kalau tidak ada halangan paling lambat tanggal 20 sudah selesai. Sudah fix, Pak ya. Ya, karena Dan tanggal akan diberlakukan itu kapan nanti? Tanggal 21, Pak. Tanggal 21-nya Ya, langsung tanggal personil sudah ada di 21 situ, personil Pak, ya? sudah memasuki pos dan untuk operasi Lilin Toba tahun 2023-2024 itu sudah kita laksanakan. Oh. Nah, itu untuk pospam yang pertama. 1, Pak. Iya, tanggal 21. Pospam 2-nya di mana, Pak? Pospam 2 di depan BSM. Oh, pusat perbelanjaan. Iya, Pak, ya? perbelanjaan. Jadi kita kembali ke tahun yang lalu untuk di BSM itu kan pusat perbelanjaan untuk masyarakat Kota Binjai. Iya. Dan kepadatan lalu lintas itu cukup padat. Cukup. Sangat luar biasa. Ya. Jalan kaki pun kadang payah tuh, Pak. Makanya kita untuk antisipasi untuk masyarakat yang ingin belanja, di situ kita sudah siapkan pospam untuk menjamin kelancaran dan keamanan masyarakat di situ. Nah, ada nggak pengalihan lalin di situ nanti, Pak, ketika tadi pembeladakan arus gitu, Pak? Jadi kalau untuk di depan BSM, kita melakukan rekayasa dengan penutupan jalur penyeberangan. Oh. Di sepanjang badan jalan depan BSM itu ada potongan-potongan jalan yang bisa dilalui. Iya, iya. Itu salah satu penyebab kemacetan. Oh, simpang Masjid Agungnya ada ya. juga. Artinya itu ditutup nanti? Ditutup. Nanti Pak, kita ya? arahkan jadi satu arah dia, Pak. Oh. Jadi iya, untuk putarannya nanti kita agak lebih jauh. Yang intinya tidak sampai terjadi kepadatan di situ. Iya, iya, iya. Karena memang itu pusat perbelanjaan Kota Binjai yang dari Langkat juga nyerang ke Binjai itu, Pak. Gitu. Baru yang kedua kalau di situ, Pak, kalau kita lihat kemacetan kebanyakan dari ini pengemudi-pengemudi yang angkot atau becak yang tidak parkir pada tempatnya. Nah, jadi dengan adanya pospam di situ, kita usahakan semaksimal mungkin untuk parkir kita arahkan ke dalam. Oh. Karena kita sudah kerjasama dengan pihak pengelola BSM, di situ sudah disiapkan kantong-kantong parkir. Oh, langsung sudah disiapkan juga, Pak, ya. Jadi seandainya memang terjadi kepadatan, apabila tidak ada parkir kendaraan di sepanjang badan jalan di depan BSM, mudah-mudahan tetap lancar. Lancar, Pak, ya. Iya. Itu untuk pospam kedua. Dua, Pak, ya. Jadi untuk pospam ketiga di Jalan Trop, Kecamatan Binjai, Jalan Baru. Jalan Baru. Trop. Trop ya. Ya. Simpang Megawatinya itu, Pak, ya. Masuk ke dalam dia, Pak. Yang yang di Jalan Makalonanya. Ya. Oh. Jadi di situ memang untuk kepadatan lalu lintas dari yang kemarin itu nggak terlalu padat. Cuma kita persiapkan untuk personil di situ untuk antisipasi apabila terjadi kemacetan di Simpang Pairoba. Di situ lagi, Pak, ada ya. Jadi personil dari situ nanti kita kerahkan untuk pengamanan di situ. Dan yang terutama sekali dan kita sampaikan ya, untuk Jalan Makarona itu rawan terhadap 365. Iya. Ya, begal, rampok. Ya, mudah-mudahan sudah beberapa bulan ini semenjak kita adakan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan patroli malam, itu memang sudah agak berkurang. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi untuk antisipasi seperti itu, kita buat pos di situ, Bang. Langsung tetap ada pos? Ya, ada pos. Dan itu di bawah kendali Bapak Kapolsek Utara? Utara. Oh. Ya. Langsung Kapolsek Binjai Utara? Itu sebagai penanggung jawab untuk personil di situ. Oh, siap. Untuk personilnya kita drop dari Satuan Lalu Lintas ada, dari Reskrim ada, dari Sat Samapta ada. Lengkap di situ, Pak. Lengkap, Pak, ya. Nah, jadi yang kita utamakan memang di situ intinya untuk menjaga keamanan di sepanjang jalan mengarah ke tol, Jalan Trop, Jalan Megawati. Karena memang itu terlalu gelap juga, Pak. Ya, di situ selain penerangannya yang kurang, juga di situ banyak kan kebun sawit semua, tidak ada rumah penduduk. Benar. Ya. Jadi kita pastikan untuk masyarakat yang melintas di situ tetap aman. Itu untuk pospam yang ketiga, Pak, ya. Ketiga ya. Ya.
Pos pam keempat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Tandem, Pasar 5. Tandem Pasar 5. Iya, itu kalau dari sini kita arah ke Stabat, dia di sebelah kanan depan kampus ITB. Oh, Ya, iya, itu di iya. pas di pinggir jalan. Di tepi jalan itu. Pak, Iya, ya? jadi di fungsinya seperti sama juga. Kita dirikan pos di situ yang terutama memang untuk arus lalu lintas, karena di situ kan merupakan jalin sum. Iya. Ya, yang kita takutkan Pak, apabila ada kendaraan yang mogok di jalan, ya kan? Ya, Apalagi itu jalan lintas ada rawan kecelakaan. Dengan adanya pos pam di situ, mudah-mudahan untuk keamanan di jalan akan kita lakukan patroli rutin dengan personil yang ada di pos pam hingga di perbatasan wilayah Binjai dan Langkat. Tapi memang Pak, jujur nih Pak, kita lihat semenjak kepemimpinan Pak Kapolres yang baru ini, Binjai ini memang aman dari begal. Ya, Pak, memang untuk sejauh ini. Karena memang setiap malamnya personil dari kepolisian baik Polsek maupun Polres ini habis Binjai ini dibilukan semua Ya. nih, Pak. Patroli terus keliling. Itu luar biasa memang. Betul Pak, Kapolres betul kita Pak. support Itu ini memang bisa. salah satu program dari Bapak Kapolres kita yang baru ini, yaitu membirukan Kota Binjai. Yang intinya maksudnya itu bahwa masyarakat harus tahu kalau polisi itu setiap malamnya ada di jalan, di mana-mana ada. Iya, Itu iya, merupakan program dari Nah, beliau. jadi Pak Ismanto, untuk Lalin yang sekarang dibuka lagi rame-rame pusat wisata Pama Semelir, ada nggak pos pam di sana? Ya, ini Pak. Itu seperti tahun yang kemarin memang telah kita buat di situ, dan saat ini kita buat juga. Itu untuk di Pama Semelir. Pos pam 5 tuh Pak, 5 di situ atau 6? Pos Pam 5. Pos Pam 5. Ya, jadi semalam kami pun sudah ngecek lokasi di Pos Pam Pama Semelir. Itu memang terutama kita untuk pelayanan masalah lalu lintasnya biar nggak terjadi kemacetan di Pama Semelir. Tapi yang lebih utama ini saat ini sedang musim Hujan. cuaca ekstrim ya Pak ya. Betul. Sering banjir, sering terjadi longsor. Ya. Jadi di sana kita persiapkan untuk personil dengan kelengkapan, kita berkoordinasi dengan BPD ya. Jadi manakala terjadi bencana kita cepat tanggap. Nah, jadi yang intinya kita menjamin untuk masyarakat yang melaksanakan berwisata ya, itu kan tempat wisata, ya. tetap nyaman dan aman. Jadi tetap kita lengkapi peralatan di sana. Itu seperti tahun kemarin, ya. Tahun kemarin itu sempat terjadi kenaikan air tiba-tiba. Tapi dengan adanya personil kita yang di situ, cepat kita antisipasi, Pak. Nah, jadi sekarang ini kita upayakan seperti itu lagi. Kalau bisa kita tingkatkan lagi dengan peralatan yang lebih. Itu pos Pama 5. Semelir, ya. Pos 5 Pak ya. Ya, lupa Oh, ya. yang untuk Kalau Pama Semelir ke sana, ya. itu jalur alternatif apabila terjadi kemacetan di Tanah Karo. Jadi berarti kita dia sudah menyiapkan jalur alternatif dari Pama Semelir. Itu kita buat iya, pos Pam 5. 5. Pos Jadi Pam 5 ya. beberapa waktu yang lalu kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kita sudah melakukan cek rute, ya Pak ya. Jadi ada beberapa jalur yang mengalami kerusakan jalan. Namun saat ini sudah dilakukan perbaikan. Jadi sebelum ini target dari pengerjaan dari Dinas BU untuk perbaikan jalan itu sebelum akhir bulan 12 sudah selesai. Jadi semalam 2 hari yang lewat saya cek sana lagi. Pekerjaannya sudah 95% Pak. Tinggal finishing aja. Finishing aja. Ya. Artinya sebelum Natal itu sudah Sudah. bisa dilalui. Jadi Pak, kalau ya? saya lihat semalam sebelum Natal sudah selesai. Sebelum Natal sudah selesai. Ya. Artinya masyarakat yang dari Tanah Karo pun Ya. cepat dia ke Binjai bisa alternatif itu Pak. Ya, jadi seperti tahun-tahun yang sebelumnya itu di jalur lintas antara Medan Tanah Karo terjadi kemacetan, krodit. Masyarakat mengambil jalur alternatif melalui Pama Semelir. Menuju ke Medan melalui. Karena memang jaraknya juga untuk ke Kota Binjai ini sangat dekat. Iya, betul Pak, betul sekali. Jadi sudah kita pastikan semalam untuk pengecekan rute jalur yang untuk alternatif. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk pemirsa Pak? Itu kan jalur alternatif itu kan rawan longsor Pak Iya. ya. Karena ini curah hujan yang sangat tinggi
di mana juga baru-baru ini juga kemarin ada longsor yang seperti Bapak sampaikan tadi, sudah perbaikan jalan 95%. Ada nggak pesan-pesan Pak untuk mengantisipasi terjadinya dadakan tiba-tiba longsor itu Pak untuk pengguna jalan gitu Pak? Jadi terima kasih Pak ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada permisra, terutama dari masyarakat Binjai, untuk saat ini situasi memang cuaca ekstrim. Yang intinya apabila kita mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, silakan dilengkapi dengan kelengkapan kendaraannya, terutama untuk penerangan ya Pak ya. Karena di sana saya survei kemarin untuk penerangan di jalur alternatif kita ke Pamekasan memang kurang penerangan. Ya, Jadi pastikan kendaraan kita itu dengan penerangan yang cukup. Baru yang kedua, ini nanti kita pasang, sekarang sudah lagi berjalan untuk pemasangan lokasi-lokasi yang rawan longsor. Jadi lokasi rawan longsor kita pasang rambu-rambu peringatan. Jadi masyarakat agar lebih berhati-hati dan melihat rambu-rambu yang telah dibuat. Artinya tetap waspada pada rambu-rambu Pak ya? Iya, lihat jadi rambu-rambunya lihat ya. rambu-rambu. Jadi kalau kita sudah melihat rambu-rambu, tentu kita akan waspada Pak ya. Apa kira-kira rambu-rambunya, silakan diikuti. Jangan diutamakan kecepatan, yang penting keselamatan. Itu. Dari tempat yang longsor ini kan ada beberapa titik itu rambu-rambu yang Bapak sampaikan tadi, dipasang rambu-rambu yang rawan longsor. Nah, dari rambu-rambu ini ke pos pam kita yang pos pam 5 tuh Pak ya. Nah, ini berapa jauh nih Pak jaraknya? Kalau saya hitung kemarin itu nggak berapa jauh Pak, makanya sekitar 5 atau 6 kilo, tapi nanti personil kita pas jam-jam yang padat itu tetap kita timingkan tuh di sekitar lokasi-lokasi yang rawan longsor. Artinya pos pam ini Pak untuk di Pamas Semelit itu dia on time 24 jam Pak? Siap, ya betul Pak. On time, Pak. Kita tetap di pos pam itu 24 jam, jadi apabila masyarakat ada terjadi umpamanya entah kendaraannya mogok atau terjadi apa, silakan bisa langsung menghubungi pos ke pam pos terdekat, pam ya. atau namanya kita perjalanan jauh, capek, silakan istirahat di situ. Di situ kita siapkan untuk tempat parkir Pak. Oh gitu. Walaupun dia ya namanya kita masih belum lokasinya pun kurang apa, coba untuk lokasi parkir untuk istirahat sudah kita siapkan. Isinya kalau kita mau beristirahat di pos pam juga bisa Pak? Bisa, silakan. Nah, untuk pos 6-nya Pak? Pos 6, ya ini pos 6 di pantai Pangkal Sirah-Sirah, Namu Sirah-Sirah. Sungai, ada tempat pemandian. Seperti tahun kemarin itu terjadi kenaikan air yang tiba-tiba. Jadi ya alhamdulillah kemarin itu tidak ada terjadi apa-apa. Memang anggota kita cepat menghimbau untuk evakuasi pengunjung yang berada di pinggir. Jadi untuk tahun ini sudah kita persiapkan. Dan kita upayakan untuk kelengkapannya kita persiapkan di situ. Kita bekerja sama dengan BPD di situ, Pak. Tetap BPD dilibatkan untuk tempat wisata. Iya. Jadi di situ kita siapkan untuk BPD dari Puskesmas, dari instansi terkait kita siapkan di situ, Pak. Pak. Izin Pak, biar pemirsa juga tahu Pak. Ini kan ada 6 titik pos pam yang dilakukan Polres Binjai untuk mengantisipasi baik itu cepat tanggap darurat lah istilahnya betul Pak, ya. Betul Pak. Ada kecelakaan, ada mobil mogok. Nah, perlengkapan apa-apa saja yang ada di pos pam ini Pak? Oh, yang di pos saja. Jadi pemirsa juga tahu nanti Pak, ini kan tidak menutup kemungkinan mudik juga akan meledak ini Pak. Iya, betul. Untuk betul pulang sekali. kampung ya Pak ya. Binjai ini kota perlintasan, tempat melintas. Nah, apabila ada yang sakit atau gimana gitu Pak, secara urgent gitu Pak ya, tiba-tiba mereka menghubungi pos pam, itu apa-apa aja Pak? Adakah untuk pelayanan kesehatannya juga? Betul sekali. Jadi untuk setiap pos pam kita sudah dilengkapi dengan 1 ambulan, lengkap dengan personilnya dari Dinas Kesehatan. Oh, berarti tim medisnya ada juga Pak ya? Ada ya. Jadi tetap on time di situ Pak. Jadi apabila masyarakat ada yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, tetap kita pelayanan kesehatan di situ tetap ada. Tetap ada Pak. Tetap ada. Ya, jadi untuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat di setiap pos pam kita sediakan, termasuk ambulan. Untuk bed cover, tempat minum, tempat tidur istirahatnya ada juga.
Ada juga. Ada, Pak. Artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dimanfaat. Memang itu gunanya. Oh, gitu. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan seperti tahun kemarin untuk di depan BSM itu lengkap lagi di situ, Pak. Kita buatkan ruangan yang tersendiri. Jadi semalam itu kita ambil di BSM karena mengingat masyarakat yang paling banyak yang dekat antara Pospam itu di BSM. Iya, iya. Nah, disitulah pengunjung yang padat, makanya di situ kemarin kita siapkan penuh di situ. Tapi untuk ambulan, untuk itu setiap Pospam kita Tetap, Pak, ya. ada, Ambulan ya. itu sama tim medis. Sama tetap tim ada, medisnya, itu kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Ismanto Ya. atas penyampaiannya kepada pemirsa. Jadi pemirsa, jangan khawatir pada saat melintas di Kota Binjai, karena pihak dari Kepolisian Polresta Binjai khususnya telah menyiapkan sarana dan prasarana, baik itu gangguan Kamtibmas, baik itu gangguan lalu lintas, ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam sepanjang Nataru ini. Polres Binjai siap sedia menjaga kenyamanan dan ketentraman berlalu lintas kapan saja dibutuhkan. Datangi pospam-pospam terdekat yang pada saat melintas di Kota Binjai. Karena polisi yang ada di Kota Binjai tetap menjamin keselamatan dan kenyamanan para masyarakat. Itu saja. Lain kali kita berjumpa kembali dengan Pak Ismanto. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.